Biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Sultan Malikus Said yang merupakan Raja Goa ke-15 dan juga Isabet Tomola Kuntu yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Nama lahir Sultan Hasanuddin adalah I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Sultan Hasanuddin memiliki saudara perempuan bernama I Patimang Daeng Saking Karaeng Bonto. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah memperlihatkan kegigihannya. Beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan dan kerajinan dalam belajar yang sangat menonjol dibanding dengan saudaranya yang lain. Beliau juga pandai bergaul dengan banyak orang, tidak hanya di lingkungan istana tetapi juga dengan orang asing yang mendatangi Makassar untuk berdagang. Saat Hasanuddin berumur 8 tahun, sang kakek yaitu Sultan Alauddin yang merupakan Raja Goa ke-14 wafat setelah memerintah kerajaan Goa selama 46 tahun. Setelah kakeknya wafat, sang ayah Sultan Malikus Said menggantikan sebagai raja pada 15 Juni 1639. Selama kepemimpinan ayahnya, Sultan Hasanuddin yang masih remaja sering diajak untuk menghadiri perundingan penting. Hal ini dilakukan sang ayah agar Hasanuddin belajar tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan juga strategi perang. Saat hendak memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan Goa dan membantu ayahnya mengatur pertahanan untuk melawan Belanda. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan pada saat Belanda hendak menguasai rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Belanda melarang orang Makassar berdagang dengan musuh Belanda seperti Portugis atau lainnya. Nah, keinginan Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan melalui VOC ditolak keras oleh Raja Goa, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin masih berpendirian sama seperti kakek dan ayahnya, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama-sama. Pada tahun 1666, Belanda di bawah kepemimpinan Laksamana Cornelis Spelman berusaha menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bagian timur Indonesia. Akan tetapi, usaha mereka untuk menguasai kerajaan Goa belum berhasil karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di bagian timur Indonesia untuk melawan Belanda. Peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak selalu diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan gencatan senjata. Namun, VOC selalu melanggar dan hal tersebut merugikan kerajaan Goa. Belanda terus menambah pasukan selama peperangan sehingga kerajaan Goa semakin lemah dan terdesak. Berdasarkan beberapa pertimbangan, pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bungaya. Rakyat dan kerajaan Goa yang merasa sangat dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut, pada 12 April 1668, perjanjian tersebut berdampak pada perang yang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberi perlawanan sengit, namun karena pasukan Belanda yang dibantu dengan tentara luar, pada 24 Juni 1969 berhasil menerobos benteng Samboapu yang merupakan benteng terkuat kerajaan Goa. Belanda terus melancarkan usahanya untuk memecah belah kerajaan Goa. Usaha yang dilakukan mereka berhasil dengan beberapa pembesar kerajaan yang menyerah seperti Karaeng Talo dan Karaeng Lengkese. Namun, tidak dengan Sultan Hasanuddin yang telah bersumpah tidak akan pernah sudi bekerja sama dengan Belanda. Pada 29 Juni 1969, Sultan Hasanuddin turun tahta dan kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Hamir Hamzah. Berkat keberanian dan kegigihannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur.